Anda masih bersama Benang Merah. Mas Tony masih mendengar kami, Mas Tony? Baik, masih Pak. Oke. Saya masih mau melanjutkan untuk tingkat perguruan tinggi, Mas Tony. Itu berarti kalau Anda ada job gitulah, berarti kan Anda punya jaringan. Nah, itu kalau dengan perguruan tinggi Anda main dengan siapa di perguruan tinggi itu? Sampai tingkat mana Anda bermain? Ya, itu bagian ketausahaannya, Pak. Rektor tahu nggak? Oh, enggak sampai saya ke beliau, tidak. Dekan nggak tahu juga? Tidak. Kita bagian yang bekerja di tata usahanya aja. Dia berani jamin, dia berani ini, mintanya berapa, ya udah kita kasih. Kita juga hanya menyalurkan, kita sampaikan kepada ownernya yang meminta, yang membutuhkan. Biayanya sekian, jadi kita sampaikan biayanya. Biasanya mereka minta berapa? Ya kalau untuk sekitar pendidikan yang masih sederhana, yang masih pertengahan kampusnya, itu untuk tingkat S2 itu sampai 100, Pak. 100 juta? Iya. Satu ijazah? Iya. Tapi kita tanggung jawab ke pemohonnya aman di tes on. Di tes on? Iya. Nah, itu biasanya Anda yang mencari perguruan tingginya atau justru mereka yang menawarkan diri? Ada nggak yang menawarkan diri dari perguruan tinggi oknum-oknumnya? Oh, enggak ada. Oh, jadi Anda yang nyari? Tapi kita saling informasi udah punya. Teman-teman kita udah punya, di sana aja, di sana sekian, di sana sekian. Biasanya perguruan tingginya itu di level yang biasa aja, yang menengah, atau Anda bisa sampai yang top sekalian? Oh, kita bermain yang di menengah aja, Pak. Yang di menengah? Iya, biasanya yang begituan, yang top sekalian pun kita juga dapat informasi, tapi kan targetnya tinggi. Tapi pernah Anda main yang perguruan yang terkenal gitu, Anda? Perguruan tinggi yang terkenal? Saya rasa yang cukup terkenal kok. Cukup terkenal di daerah Bandung. Oh gitu? Iya. Nah, tiga-tiganya itu tadi anggota DPRD itu semua dari Bandung semua itu perguruan tingginya? Oh enggak, beda. Oh beda lagi? Beda lagi. Oke. Tanya nih. Boleh Pak Menteri. Mas Tony, Iya, Pak. saya mau tanya ini. Itu kejadian pada tahun berapa itu? Yang penyediaan yang mana? Yang ijazah ya, S1. S1 itu tahun 2012. Oke. Ya. Adakah yang tahun 2015? Oh enggak, saya belum dapat. Oke. Ya, terima kasih. Berarti Pak Menteri belum. Kejadian masa lalu, ini memang terjadi di tahun lama Tapi itu. sampai 100 juta itu Pak? Iya. Tadi harganya? Ada yang 40, saya punya tarifnya itu, lihat itu data itu. Sampai ada yang 40, 60, 100, tergantung jurusannya. Makin prodi itu langka, dia akan menjadikan lebih mahal. Mas Tony, benar kata Pak Menteri ya, jurusan itu juga mempengaruhi harga? Iya, mempengaruhi harga, termasuk IPK yang dia minta, mempengaruhi. IPK juga? Iya. Jadi kalau saya mau IPK 3, berapa saya harus bayar? Nah, itu jurusannya apa? Jurusan yang paling top apa? Yang paling Seperti mahal? ada satu di salah satu departemen orang bekerja. Dia kebetulan juga memang udah menguasai bidang pekerjaannya, yang meminta strata S2-nya itu sesuai dengan bidang pekerjaannya. Ya udah, dia minta IPK-nya tinggi, kita kasih. Itu dia bayar berapa tuh? Tapi secara rutinitas di pekerjaannya dia bisa bertanggung jawabkan. Itu dia nggak kuliah berarti? Tidak. Iya. Mas Tony, Iya. ini kan kalau apa yang sampaikan Mas Tony kan ini kan lokasinya di Jakarta kan? Betul, Pak. Karena ini yang saya lakukan penggerbekan di tempat itu. Betul, Pak. Betul. Jadi inilah yang tahun 2015 sudah nggak ada. Kan benar ya Mas Tony ya? Betul, 2015 sudah nggak ada. Ini adalah sejarah lama kan? Betul. Oke. Itu penting Mas Soyo sekali. mau? Iya, mungkin nanti bisa dicek Pak. Ini kan efektif sistem yang Bapak mau bilang itu kan Januari. Mungkin berarti pilkada ini masih bisa Pak Putu ya? Kan pilkadanya kan 15 Februari. Ya, cuman dokumennya kan belum terkumpul ya. Kalau mau Tapi kan udah bisa dicek Bisa. ijazah nomornya gitu ya, kan. kalau yang 2017 ini karena kami tidak ada laporan yang secara detail, tapi yang masa lalu ada 1.500 itu. Kalau ini ada laporan langsung saya akan tindak lanjuti. Saya nggak perlu. Saya kira Pak Menteri bisa dipakai pilot project yang Bisa nanti 2017 ini. Nanti kita 2017 lakukan. ini. Ini namanya sivil nanti ya. Sistem verifikasi ijazah online. Karena implikasinya begini Bung, kendati pun yang bersangkutan menang dan bahkan dilantik sekalipun, Bisa kapanpun dibatalkan. kalau sudah dibuktikan itu langsung bisa diberhentikan. Betul. Ya, udah Dibatalkan. pidana itu.
Jadi Kalau dia menggunakan ijazah palsu Kalau itu. ijazah palsu karena itu modus di lapangan sekarang yang kita tangkap hari ini untuk 2015 dan 2017 karena sudah makin kementerian makin create, KPU juga mulai ada kerjasama yang makin kencang, maka beberapa sebetulnya fenomenanya di pemilu legislatif dan anggota kepala daerah itu begini, yang lebih banyak bermasalah itu di S1 S2. Hanya karena soal gengsi, prestise begitu ya. Dia kadang-kadang perlu S1, perlu S2 dengan jalan yang tidak benar. Nah maka di beberapa daerah dia nggak berani menggunakan S1 S2-nya, pakai SMA-nya saja mendaftar ke KPU. Tapi untuk artinya jadi Pak Putu, calon kepala kalau daerah. dia secara persyaratan dia lolos menggunakan Persyaratan ijazah lolos. SMA. Tetapi kalau dia terbukti menggunakan ijazah Dan punya ijazah palsu, dan kena. punya, itu tetap harus diproses. Tetap Problemnya kena. sekarang adalah seberapa kuat penegakan hukum kita Ya. untuk memproses si pengguna ijazah palsu tadi. Apalagi kalau dia sudah terpilih menjadi kepala daerah, Ya, betul. yang notabene sudah punya kekuasaan, sudah bisa Makanya berkoordinasi ini yang dan sangat seterusnya. penting adalah saya pengennya adalah pada penegakan hukum. Undang-Undang 12 2012 tentang pendidikan tinggi itu jelas. Pemalsuan ijazah, penipuan dengan cara penipuan ini jelas dipidana yang mengeluarkan minimal 10 tahun, maksimal ya 10 tahun dengan denda 1 miliar. Atau yang memegang ijazah maksimal 5 tahun dengan denda maksimal 500 juta. Ini artinya apa? Saya pengen itu jalan ketegakan. Bagi kami bukan tugas saya. Tugas saya adalah mengungkap ijazah ini palsu. Setelah palsu harus ditindaklanjuti. Saya pengennya begitu aja. Harus ada orang yang dipidana. Supaya jerah. Kalau enggak pernah ada ini. Nah, tindakan inilah yang menjadi sangat penting. Menurut saya memang harus kerjasama yang baik antara Kementerian Ristekdikti, Polri, sama Kumham. Ini supaya apa? Harus kalau memang terjadi ijazah palsu, harus pidana. Itu harus gitu aja. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghentikan ini semua? Kita akan bahas di segmen terakhir. Tetap bersama Penanggung.